Kita bertemu lagi di sore yang berbahagia, walaupun tentunya agak lelah-lelah terlihatnya gitu ya. Tapi kita sediakan waktu untuk di majelis ilmu yang semoga Allah menggantikan rasa lelah ini dengan kebahagiaan yang nantinya tiada tara dunia akhirat ya. Ikhwatu fillah, menjelaskan seputar akidah salaf ini bagaimana kaidah yang keempat ya. Nah, ini penjelasannya udah agak tinggi ya. Ini udah fakultas nih ya. Soalnya menjelaskan usuluddin ya. Walaupun penjelasan ini singkat saja ya. Jadi semua permasalahan usuluddin telah dijelaskan oleh Nabi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengada-ngadakan perkara baru yang dianggap bagian dari agama, atau perkara baru itu disebut bid'ah ya. Bid'ah di sini adalah dalam hal akidah ya. Jadi ada bid'ah itu terbagi, ada bid'ah ya seperti syirik, kan ada yang syirik kecil, ada yang syirik besar ya. Kalau bid'ah itu ya ada yang dari fikih gitu ya. Itu juga ada yang besarnya ya. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, yakni apa? Bid'ah berupa akidah ya. Saya tidak akan bahas bid'ah dalam masalah fikih karena itu tentunya perlu pengkajian yang lebih dalam ya. Dan tentu yang terpenting di sini adalah bid'ah dalam hal akidah ini harus kita hindari ya. Karenanya itu yang menjadi perkara baru, padahal Nabi sudah menjelaskan. Karena usul itu ya akar ya, usul itu katanya itu kan sebenarnya akar. Akar itu ya akidah sebenarnya. Akidah yang merupakan asas dari syariat Islam itu sendiri. Ini sedikit saya jelaskan dari Syarhus Sunnah bagaimana pengertian dari usuluddin. Yakni Masailuddin al-Hammah. Usuluddin pokok agama adalah masalah-masalah agama yang fundamental. Apa itu yang fundamental? Ya masalah akidah ya. Nah itu. Allati yubna alaihaddin. Yang dibangun di atasnya agama. Ya. Dibangun atasnya agama. Dan ini merupakan ijma' alaihas salaf minas sahabah, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, sahabat kemudian kalangan tabi'in, sawaan kanat, sama saja ya. Itu apakah akaliyah ya, atau khobariyah atau amaliyah ya. Bisa khobariyah amaliyah atau amaliyah itu sendiri. Wa yahrumu al mukhalafah, tidak boleh berselisih ya, haram ya. Wa yahrumu ya, haram fiha
Di dalamnya terhadap apa? Terhadap usuluddin ini ya, memberikan konsekuensi ketika berselisih, yakni fihal qadhu fiddin ya, serta ya, kalau berselisih ini memberikan konsekuensi cacatnya agama serta adanya al adalah keadilan seseorang ya. Apa itu artinya? Pokok agama ini hal-hal yang fundamental yang disepakati oleh para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tidak boleh diselisihi ya. Poin yang prinsip ya, banyak dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, seperti keyakinan akan adanya syafaat Nabi SAW ya. Maka itu tidak boleh diselisihi ya. Kemudian penetapan bahwa Allah beristiwa di atas arsy ya. Nah, itu tidak boleh diselisihi ya. Karena sudah banyak tuh ya ayat yang menjelaskan tentang istiwanya Allah di atas arsy ya. Nah, ini mungkin harus ada kajian nanti ya seputar ini ya. Perlu waktu ya. Tidak boleh diselisihi bahwa Allah istiwa di atas arsy. Bahwa Al-Quran itu kalamullah ya, bukan makhluk ya. Juga iman itu ucapan dan perbuatan dan yang lainnya. Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi menyatakan, aku bertanya kepada ayahku tentang Abu Zur'ah Ar-Razi, mazhabnya Ahlussunnah di dalam usuluddin apa itu, serta apa yang mereka dapatkan dari para ulama di berbagai negeri dan tentang keyakinan keduanya. Beliau menjawab, kami mendapati para ulama di berbagai negeri, Hijaz, Irak, Syam, Yaman, semuanya menyatakan bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan ya. Yazid wa yanqus, tambah dan berkurang ya. Jadi iman itu tidak hanya di hati saja gitu ya. Ya, iman itu tidak hanya di hati saja. Sekaragoknya gitu. Karagok iman itu di hati hungkulnya. Ada perbuatannya ya, bentuk perbuatan dari iman itu sendiri. Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk dari seluruh sisinya. Takdir yang baik dan yang buruk itu semua Allah yang sudah menetapkannya ya. Nah, itu untuk penjelasan seputar usuluddin. Nanti kita kalau ada waktu diperdalam lagi ya. Baik, mungkin itu yang menjadi pelajaran pertama. Barakallahu fikum.